Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja. Tuhan kami, Bapa kami yang mulia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala keadaan kita, ya Tuhan Yesus, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan, amin ya. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan dalam segala keadaan kami, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Saat ini kami mau datang ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai penderitaan sebagai alat. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Mazmur 119, ayatnya yang ke-49 sampai dengan 56. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 119, ayatnya ke-49 sampai dengan 56. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku.
Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penderitaan seringkali merupakan momen ketika fondasi iman kita diuji. Sebagai orang percaya, kita melihat penderitaan bukan sebagai tanda seseorang ditinggalkan oleh Tuhan, melainkan salah satu cara Allah bekerja dalam proses pemuridan dan pengudusan umat-Nya. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata kebaikan yang kita dengar dalam Roma 8 ayat 28 tadi bukan terutama kebaikan dalam hal kesejahteraan jasmani, melainkan transformasi menuju keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Mazmur 119 ayat 49 sampai dengan 56 menjadi bagian penting dalam merenungkan kebenaran ini. Teks ini membahas bagaimana pengharapan pada firman Allah menopang pemazmur di tengah penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat 49 dan 50 diawali dengan seruan di mana pemazmur meminta Allah untuk mengingat firman-Nya. Mengingat di sini bukan berarti Allah pelupa, melainkan permintaan agar Allah bertindak seturut janjinya. Permintaan ini berakar pada relasi perjanjian. Allah telah berfirman, dan karena itu umat-Nya berhak mengklaim janji tersebut dalam doa. Pemazmur di sini tidak sekedar mengingat teks, melainkan menaruh pengharapan dalam realitas kuasa firman Allah. Harapan bukan didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan duniawi, melainkan pada otoritas Allah yang berfirman dan tidak berdosa. Bilangan 23 ayat 19. Ayat 50 menambahkan bahwa penghiburan dalam sengsara bukan datang dari kondisi yang membaik, tetapi dari janji Allah. Janjimu menghidupkan aku. Kata menghidupkan menandakan bukan hanya pemulihan jasmani, melainkan juga rohani. Dengan demikian, penghiburan bukan karena penderitaan dihapuskan, tetapi karena janji Allah menyinarinya. Dalam ayat 51, pemazmur menyampaikan bahwa dirinya menjadi sasaran penghinaan oleh orang-orang angkuh. Mereka yang tidak tunduk pada otoritas Allah, yang hidup dengan sombong tanpa takut akan Tuhan. Penderitaan pemazmur bukan hanya fisik atau psikologis, melainkan sosial dan spiritual. Ia diolok karena kesetiaannya pada hukum Tuhan. Namun respons pemazmur dalam situasi ini sangat baik. Aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Orang benar memang bukanlah orang yang sempurna dalam tindakannya, tetapi ia tidak berbalik dari jalan Tuhan, bahkan dalam tekanan. Dalam hal inilah integritas rohani diuji, dan dalam ujian itu terbukti apakah iman seseorang sungguh berakar dalam Allah atau hanya mengaku beriman dalam keadaan yang menyenangkan. Ayat 52 menyebutkan sumber penghiburan yang mendalam, hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Pemazmur menemukan penghiburan bukan dalam hal baru, tetapi dalam konsistensi dan kekekalan karakter Allah, sebagaimana dinyatakan di dalam hukum-Nya. Kemudian pada ayat 53 pemazmur menyatakan kegusaran yang kudus terhadap orang-orang fasik. Ini bukan kemarahan pribadi, tetapi bentuk dari kegusaran rohani. Ia merasa bersusah hati karena orang lain meninggalkan hukum Allah. Sekalipun dalam penderitaan, pemazmur tidak menjadi tawar hati atau apatis, melainkan semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Di sini, penderitaan bekerja sebagai alat penyucian, bukan hanya secara internal, tetapi juga dalam membentuk kepekaan
terhadap dosa yang terjadi di sekitar. Ayat 54 menggambarkan bahwa firman Allah bukan hanya menjadi hukum dan penghiburan, tetapi juga nyanyian. Pemazmur tidak kehilangan pujian. Ini menggambarkan ekspresi batin dari seorang yang menjadikan kebenaran Allah sebagai sukacita, bukan sekedar tuntutan. Pemazmur juga memiliki kedisiplinan rohani yang baik. Pada malam hari, ia merenungkan nama Tuhan, ayat 55, yang menunjukkan keintiman dan relasinya dengan Tuhan. Ayat 56 menutup bagian ini dengan suatu pernyataan yang reflektif. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titahmu. Ini adalah pengakuan bahwa segala kebaikan yang ia nikmati, penghiburan, kekuatan, sukacita, dan ketekunan, adalah buah dari hidup yang berakar dalam ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penderitaan bukanlah bentuk dari kegagalan iman, tetapi adalah sarana di mana janji Allah diuji dan dibuktikan benar. Pemazmur tidak keluar dari penderitaan untuk bersyukur. Ia bersyukur di dalamnya. Ini mengingatkan pada prinsip yang Allah sampaikan kepada umatnya dalam Ulangan 8 ayat 2-3, bahwa ia membiarkan mereka lapar dan mengembara di padang gurun untuk merendahkan hati mereka dan mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yakni apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Mazmur 119 ayat 49 sampai dengan 56 memberikan kita satu kerangka spiritual di mana penderitaan adalah momen pembuktian iman. Di tengah tekanan, ejekan, kesunyian malam, dan keterasingan, pemazmur tidak kehilangan arah karena hatinya terpaut pada firman Allah. Firman itu menjadi penghiburan, nyanyian, dan pegangan. Bagi orang percaya, teks ini mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana ilahi untuk menyatakan isi hati kita, memurnikan kasih kita kepada Allah, dan meneguhkan pengharapan kita pada janji yang tidak goyah. Seperti Musa yang memimpin bangsa Israel melintasi padang gurun, agar mereka belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Demikian pula kita, Allah tidak menjauh dalam penderitaan. Justru dalam penderitaan, ia menyatakan siapa dirinya dan membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, baik sukacita maupun penderitaan, Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami karena Engkau memiliki rancangan yang baik atas setiap kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa yang luput dari kendali-Mu, bahkan di tengah penderitaan Engkau sedang bekerja memurnikan iman kami dan membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur karena janji-Mu tetap menjadi penghiburan kami, firman-Mu memberi kekuatan di saat kami lemah, menjadi terang di saat jalan kami adalah jalan yang gelap. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi hadir menyertai, menguatkan, dan menuntun kami untuk tetap berpegang pada kebenaran-Mu sekalipun hidup sedang terasa berat dan penuh dengan tekanan. Tolonglah kami ya Bapa untuk tidak tawar hati dalam penderitaan, tetapi terus berharap kepadamu. Ajari kami untuk tetap taat, bersyukur, dan bersukacita dalam Engkau, sebab kami tahu bahwa melalui semuanya Engkau sedang menyatakan kasih dan tujuan kekal-Mu. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.